Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Anita Reta Kusuma Wijayanti, salah satu dosen Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Blitar. Video pembelajaran ini menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025. Tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Pada video pembelajaran kali ini, mata kuliah yang saya ajarkan dasar-dasar jurnalistik dengan metode Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini terdiri dari 3 SKS. 2 SKS akan difokuskan pada penyampaian teori seperti pengertian jurnalistik, kemudian jenis-jenis media, struktur organisasi, kemudian fungsi pers, kode etik jurnalistik, dan lain-lain. Sedangkan untuk 1 SKS akan digunakan untuk membahas tentang studi kasus berkaitan dengan contoh kasus. Misalnya dalam mata kuliah dasar jurnalistik tentang peliputan berita, analisis media, ataupun penerapan kode etik jurnalistik. Deskripsi mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 4 pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dan juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar jurnalistik, kemudian juga mengkaji tentang substansi sejarah pers, konsep dasar jurnalistik, kemudian tentang news value, news adjustment, etika, dan ragam kegiatan jurnalistik di berbagai media massa, termasuk di media online. Sedangkan untuk capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik meliputi diantaranya menunjukkan nilai-nilai agama, kemudian prinsip Pancasila dan kearifan lokal ke dalam kehidupan individu, kehidupan sosial, dan kemasyarakatan. Menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing. Kemudian juga menerapkan prinsip kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, dan mampu berpikir kritis. CPL juga mengintegrasikan teoritis konseptual dan menerapkan secara praktis sesuai bidang keilmuan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dasar-dasar jurnalistik diantaranya CPMK 1 ini mahasiswa akan menguasai konsep teoritis jurnalistik termasuk prinsip dasar seperti kebenaran, objektivitas, keseimbangan, dan keberagaman sumber dalam media konvensional ataupun media online. CPMK kedua, ini mahasiswa akan memiliki pengetahuan tentang teknik penulisan jurnalistik seperti penggunaan piramida terbalik, bagaimana membuat lead yang menarik, membuat judul, kemudian aspek kualitas berita, dan kode etik jurnalistik. Sedangkan untuk CPMK 3, ini mahasiswa akan mampu mempraktekkan kegiatan jurnalistik yang mencakup perencanaan liputan, kemudian wawancara, pengumpulan informasi, serta proses produksi untuk media konvensional dan juga media online. Sedangkan untuk CPMK keempat, ini mahasiswa mampu membuat produk jurnalistik yang sesuai dengan nilai berita atau news value dan juga kode etik jurnalistik, serta memahami bagaimana berita itu disebarluaskan di dalam berbagai platform, baik itu platform di media massa dan juga digital. Dan untuk pokok bahasan dalam pembelajaran meliputi ruang lingkup jurnalistik, kemudian sejarah perkembangannya baik di Indonesia dan dunia, kemudian peran media massa dalam masyarakat terutama seperti di Indonesia atau negara demokrasi, kemudian pengertian berita, jenis-jenis berita atau ragam berita baik di media konvensional dan juga online. Kemudian tentang news value, hal ini terkait dengan kelayakan atau kualitas berita. Etika pemberitaan ini juga akan dibahas seperti bagaimana berita yang berimbang, adanya cover both side, kemudian prinsip kejujuran, independen, non-partisan, dan juga akan membahas tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, Undang-Undang nomor 32 tahun 99 tentang penyiaran, kemudian juga menyinggung juga tentang Undang-Undang ITE dan Kode Etik Jurnalistik.
Tidak ketinggalan bahasan terkait dengan 10 elemen jurnalistik. Kemudian juga teknik wawancara dan pengumpulan informasi, teknik menulis berita baik itu jenis straight news dan juga soft news, dan tentang jurnalisme warga atau citizen journalism. Sementara untuk referensi, pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini buku atau e-book juga kita gunakan. Buku diantaranya beragam. Ini ada buku dari pengantar ilmu jurnalistik, kemudian ada teori dan praktek. Di antaranya e-book ini yang berkaitan dengan dasar-dasar jurnalistik yang membahas tentang kebaruan di dunia jurnalistik, ini termasuk yang terjadi di media online dan informasi pada media sosial. Jadi untuk referensi ini kita gunakan beragam, e-book juga kita gunakan sebagai satu di antara bahan untuk referensi. Sedangkan untuk sistem pembelajaran, metode mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan pada peran dan keaktifan mahasiswa. Metode pembelajaran sinkronus ini merupakan kombinasi antara teori dan praktek. Di antaranya ada ceramah, kemudian pelibatan diskusi kelompok agar mahasiswa juga aktif, kemudian ada praktek lapangan serta penugasan berupa studi kasus yang relevan. Dan nantinya akan dihubungkan juga dengan LMS Universitas Islam Balitar untuk penugasan-penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk metode pembelajaran asinkronus ini bisa melalui rekaman video, kemudian materi e-book yang disampaikan ke mahasiswa. Jadi ada juga blended learning, ini kombinasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana mahasiswa ini akan dipacu juga secara mandiri, tetapi mereka tetap mendapatkan bimbingan dari dosen melalui sesi tatap muka ataupun diskusi online. Sementara untuk bentuk perkuliahan dilaksanakan juga secara sinkronus, itu melalui tatap muka, bisa juga dengan menggunakan Zoom, Google Meet, diskusi interaktif yang melibatkan mahasiswa dan juga dosen melalui forum, diantaranya forum chat secara langsung. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus ini yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri tanpa kehadiran dosen, tetapi mereka nantinya harus mengisi tugas-tugas yang telah diberikan, kemudian diperiksa, akan dilihat melalui LMS di Universitas Islam Balitar. Sedangkan untuk pembelajaran mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini dalam satu semester akan dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan. 7 pekan pertama ini sebelum UTS atau ujian tengah semester, kemudian UTS, setelah itu 7 pekan sebelum UAS atau ujian akhir semester. Pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik untuk rubrik penilaian, kita berikan porsi untuk kehadiran ini 15%, kemudian untuk penugasan itu diberikan baik untuk penugasan kuis dan individu 15%, sedangkan untuk penugasan atau tugas kelompok 20%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang telah saya laksanakan secara tatap muka pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, dan hari ini kebetulan kita sampai di minggu keempat. Nanti kita akan bicara tentang news value. Oke, sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa lebih dulu biar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan juga berkah tentunya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Presensi sambil dilakukan nanti untuk yang hari ini tidak maksud siapa saja. Sambil saya menunggu presensi, untuk hari ini saya ulangi kembali berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang berita dan juga news value.
barangkali sudah pernah mendengar istilah news value. Pernah mendengar atau belum? Pernah, kok nggak yakin? Sudah sering ya tentang kelayakan berita. Nanti kita akan perdalam lagi. Tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk materi yang sebelumnya. Materi pada pertemuan ketiga. Pertemuan 3 kemarin kita membicarakan tentang apa? Tentang tugas dan fungsi media massa. Boleh diingatkan lagi apa itu sebenarnya tugas dan fungsi media? Ya, Safira? Tugas dan fungsi media massa adalah memberikan informasi, menghibur, memberi kontrol sosial, dan membentuk opini publik. Jadi ada beberapa ya tugas dan fungsi media massa. Tapi yang paling penting apa tugas dan fungsi media massa itu? Menyampaikan informasi. Jadi yang paling besar selain fungsi-fungsi yang lain seperti hiburan, edukasi, atau pendidikan, itu yang paling tinggi adalah fungsinya untuk menyampaikan informasi. Jadi ini adalah fungsi dari media massa. Kemudian untuk hari ini pembelajaran kita akan membedah lagi, menggali lagi tentang berita dan nilai berita. Jadi apa sih sebenarnya nilai berita itu? Nilai berita adalah kriteria, acuan atau parameter yang digunakan untuk menentukan apakah suatu berita itu layak atau tidak, bernilai atau tidak. Berita yang disampaikan itu punya nilai atau tidak. Pada pembelajaran kali ini, sub CPM, ini mahasiswa, harapannya nanti kalian mampu untuk menjelaskan dan memberikan contoh tentang berita dan juga nilai berita. Tentunya yang berkualitas atau news value. Kemudian untuk metode pembelajaran hari ini, kita akan melangsungkan diskusi juga. Selain berita menyampaikan materi hari ini, nanti akan ada diskusi dan penugasan berupa studi kasus dan analisis isi atau konten analisis. Baik, berkaitan dengan materi kita hari ini, sebelum saya mengulas lebih dalam tentang news value, kita harus mengenal dulu sebenarnya apa itu berita, berita atau news. Kalau di sini kalian melihat yang atas itu ada lingkaran, di situ ada news atau baru. Kemudian di bawahnya ada akronim tentang 4 arah mata angin. Kemudian ada ide, ada data atau riset. Berita atau news. Kita awali dulu yang pertama, news. Baru, aktualitas, dan faktual. Berarti informasi yang disampaikan itu harus baru, aktual, dan juga faktual. Berita itu kalau nggak baru, kalau nggak faktual, nilainya nanti akan berkurang juga. Kemudian akronim 4 arah. Dari news, ini kalau kita ambil satu-satu, jadi N-nya itu singkatan dari apa? Ini kalau kita bicara tentang arah mata angin. N berarti? Kemudian E-nya? East. Kemudian W-nya? West. S-nya? South. Berarti semua dari seluruh penjuru mata angin. Jadi informasi itu secara akronim ada yang mengatakan bahwa informasi itu datangnya dari manapun, karena tidak bisa memilih, oh ini saya mengambil dari sini saja, nggak bisa. Jadi semuanya datang dari berbagai arah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ide, data, riset. Bisa dipahami yang atas ini. Ide, data, riset. Berarti informasi itu harus datang juga dari apa? Dari ide. Oh ini nanti misalnya hari ini berkaitan dengan Hari Pendidikan. Oh, ide biasanya apa sih sebenarnya akan muncul informasi berkaitan dengan Hari Pendidikan? Itu kan kita ada ide ya. Kemudian kita melakukan riset, kita buka di media, kita baca buku, kita lihat TV. Itu ada riset di lapangan, kita melakukan observasi. Jadi nggak hanya datang dari satu arah, tetapi kita memperkaya juga untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Kemudian berita atau news ini juga laporan mengenai suatu peristiwa yang terbaru seperti disampaikan tadi. Berarti harus aktual, harus ada faktanya, harus menarik perhatian, penting dan luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Chris Budiman dalam bukunya Dasar-Dasar Jurnalistik. Kemudian apa itu sebenarnya berita? Jadi berita itu adalah in news for the mass media. Di dalam buku yang disampaikan oleh James Ward mengatakan bahwa news for the mass media itu bahwa berita apa saja yang
ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Itulah berita. Jadi rumusnya di dalam berita itu adalah berita plus fakta sama dengan nilai berita. Jadi apakah semua fakta itu bisa dijadikan berita? Misalnya kalian lihat sesuatu gitu ya, apakah itu bisa dijadikan berita? Saya pulang kemudian di jalan menemukan sesuatu, apakah itu bisa dijadikan berita? Tiba-tiba ada jalan ditutup begitu? Bisa, tetapi harus benar-benar sesuai dengan kaidah penulisan tadi, layak atau tidak. Jadi tidak semua informasi itu layak untuk dijadikan sebagai berita. Nah, tolak ukur di sini ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah penting atau signifikan. Berita penting atau signifikan. Ada yang bisa menjelaskan berita itu harus penting atau signifikan? Jadi berita yang penting itu merupakan berita yang memiliki dampak pada kita maupun masyarakat. Ya, baik. Jadi seperti disampaikan Dava tadi, punya dampak di masyarakat. Penting ya. Kalian kalau sesuatu yang penting, misalnya seperti apa? Contohnya berita yang penting, kenaikan harga sembako, harga bensin, harga pulsa naik gitu, ngaruh nggak? Nah itu penting ya. Jadi kemudian kedekatan ini proximity, bisa secara geografis, bisa secara ideologis dan psikologis. Kalau geografis itu tempat ya. Jadi misalnya berita tentang Bupati Blitar itu akan lebih menarik kalian dibandingkan kita membaca berita bupati yang jauh misalnya dengan peristiwa yang sama, misalnya mengikuti kegiatan di Istana Negara. Tentu yang akan kita lebih tertarik bagi orang Blitar tentu berita tentang Bupati Blitar, kedekatan. Kemudian kalau secara psikologis, yang satu lagi berkaitan dengan kedekatan secara ideologis ya. Ideologis, misalnya kedatangan Ibu Megawati di Blitar, secara ideologis punya kedekatan dengan orang Blitar, dengan Bung Karno. Kemudian aktual, timeliness, jadi sesuatu yang baru. Kemudian ukuran magnitude, jadi semakin informasi ukuran itu akan penting kalau itu berkaitan dengan magnitude, misalnya tentang gempa. Gempa itu kalau yang dengan jumlah korban yang banyak atau skala Richternya yang tinggi, itu akan semakin menarik perhatian juga, punya nilai kelayakan. Prominence, ketokohan. Kalian kalau tentang tokoh, misalnya kalau sekarang kan tokoh seperti influencer, selebgram itu kan justru akan tertarik gitu ya, punya nilai berita. Konflik, pasti nih ya, jelas ya, sesuatu yang berkonflik itu akan menarik perhatian. Di demo misalnya ada tawuran, seperti itu. Seksualitas, berkaitan dengan hal-hal yang itu misalnya tentang pelecehan, tentang apalagi KDRT contohnya. Kemudian untuk minat insani, human interest, sesuatu yang itu menguras emosi kalian. Biasanya kan gampang itu ya, terenyuh, mungkin kasihan, emosi, hal-hal yang biasanya membuat kita itu gampang merasa iba gitu. Ada yang mau kasih contoh misalnya human interest itu apa? Atau minat insani? Contoh untuk di bagian human interest itu seperti ini Bu, kayak sedang terjadi bencana alam di suatu kota atau di Blitar, contohnya ada contoh ternyata banjir, tanah longsor, atau berita-berita yang akhir-akhir ini booming itu yang Palestina Israel, bisa juga untuk yang bisa menarik sisi emosional dari audiens atau masyarakat. Baik, terima kasih Dimas. Jadi menarik emosi kita gitu ya, apalagi kalau kita melihat itu jadi iba, kasihan gitu. Luar biasa ini masuk di beberapa informasi. Biasanya ke feature itu banyak sekali yang luar biasa, sesuatu yang unik, luar biasa. Misalnya tentang kalau tanaman yang seperti yang tadi dicontohkan, misalnya ada hujan. Blitar ini kan nggak pernah hujan es ya, tiba-tiba kita ada hujan es seperti itu. Nah, sesuatu yang luar biasa kan.
Mungkin sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, itu contohnya di situ. Baik. Ini nanti kita akan pertajam lagi melalui penugasan untuk contoh-contoh melihat langsung realita pemberitaan yang ada di media massa. Saya akan bentuk kelompok, tetapi sebelumnya bahwa jika dalam sebuah berita itu semakin banyak unsur layak ditemukan, semakin layak itu diberitakan. Misalnya dalam satu berita kalian nggak menemukan sama sekali, hanya 1, 2, itu dipertanyakan kelayakan berita ini. Bagaimana seorang jurnalis itu bisa mengumpulkan berita kalau tidak ada nilai news value-nya. Ukuran penting dan menarik bisa berbeda bagi setiap pembaca. Begitu pula bagi institusi pers, karena pers itu kan macam-macam ya ininya segmennya. Ini ada yang segmennya hiburan, ada yang news, kan beda-beda bagi mereka mana yang akan dijadikan sebagai prioritas. Sehingga kriteria layak berita itu dapat diperluas, kelayakan semakin tinggi jika peristiwa itu unik, langka, eksklusif, tidak ada media lain memberitakan, mengandung kontroversi, dramatik, tragedi, dan lain-lain. Jadi intinya berita itu nggak boleh karangan atau fiksi. Nanti kalau kalian pengen membuat opini ada sendiri. Tapi berita itu tidak boleh subjektif, harus objektif. Kualitas berita harus memenuhi penulisan dasar jurnalistik umum, jadi harus memenuhi 5W1H dan news value. Jadi gampang ya kalau menulis itu, liputan itu menulisnya harus ada 5W1H, kemudian harus mengandung news value. Oke. Kita sampai pada tahapan sesi diskusi dan penugasan. Jadi untuk memperdalam atau menajamkan pemahaman kalian berkaitan dengan berita dan news value, saya minta nanti di kelas ini ada sekitar berapa? 35 ya, berarti akan dibagi dalam 6, nanti kalau tidak cukup 5 kelompok aja, 5 kelompok. Setiap kelompok nanti silakan kalian mencari satu berita. Jadi kita melakukan analisis isi, mengkaji kelayakan berita seperti yang disampaikan tadi, aktualnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kalian lihat indikator yang ada dalam news value tadi itu ada nggak di dalam berita yang kalian analisis. Kemudian kalian pilih salah satu, nanti jangan terus memilih sampai bingung ya, kadang kan itu menjadi permasalahan. Tetapkan satu sesuai kesepakatan kelompok, setelah itu nanti di akhir akan membuat project based learning, di mana dari kelompok nanti ada perwakilan yang akan menyampaikan laporan berdasarkan hasil analisis pemberitaan. Baik, silakan dibuat kelompok lebih dulu. Baik, dari pelaksanaan hasil diskusi seluruh kelompok, Bu Reta ingin tahu dulu bagaimana analisis studi kasus yang sudah kalian lakukan dari pemberitaan media online hari ini. Silakan bisa diwakili kelompok 1 dulu, Nisa. Ya, jadi Bu Reta, kami dari kelompok 1 mengambil berita yaitu Pertalite dioplos jadi Pertamax, warga niat sadar diri tak pakai subsidi ternyata negara begini. Itu berita diambil dari kompas.com. Nah, untuk news value-nya sendiri yang pertama ada signifikan, yaitu berita ini dinilai penting karena menyangkut banyak orang. Tentunya subsidi atau BBM sendiri kan dipakai oleh semua orang. Lalu yang kedua adalah aktual karena berita ini up to date dan selalu diperbarui oleh jurnalis itu sendiri. Yang ketiga adalah magnitude atau pengaruh. Tentu saja kan BBM sendiri dipakai oleh orang banyak. Jadi tentu sangat berpengaruh dengan adanya penipuan ini yang mungkin dioplos itu, jadi mempengaruhi banyak orang. Terus yang proximity karena berita ini disampaikan atau melibatkan PT Pertamina sendiri yang juga cukup mempunyai nama ya di masyarakat. Jadi cukup ada faktor kedekatan itu tadi. Terus untuk konflik sendiri karena ini menyangkut kasus penipuan, jadi tentu membuat konflik di masyarakat. Terus yang selanjutnya human interest-nya karena sangat berhubungan tentu tadi dengan masyarakat. Terus itu juga jarang terjadi, mungkin baru kali ini terjadi pengoplosan BBM itu. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai news value dari berita BBM ini tadi. Baik, terima kasih Nisa dan kelompok 1. Jadi ini menggali nilai kelayakan dari berita tentang BBM yang dioplos itu ya. Padahal selama ini Pertamina sendiri ya yang mengoplosnya gitu ya. Pihak yang seharusnya mereka berperan atau punya tanggung jawab di situ, tetapi justru melakukan. Baik, dari pelaksanaan sesi diskusi dan penugasan yang sudah kita laksanakan tadi,
Nanti akan berlanjut setiap kelompok hasil dari diskusi hari ini, kemudian news value yang ditemukan di dalam berita yang kalian analisis, silakan dibuat laporannya untuk menjadi tugas kelompok dan juga tugas individu akan berlanjut untuk pertemuan berikutnya. Dari pelaksanaan pembelajaran hari ini berkaitan dengan berita dan news value, barangkali dari kalian ingin menyampaikan berkaitan dengan apa yang kalian temukan? Ada yang ingin menyimpulkan? Nah, berdasarkan hasil dari diskusi yang telah disampaikan tadi, bahwa dalam setiap berita itu harus mempunyai value yang mencakup unsur penting, kedekatan, aktual, magnitude, seksualitas, konflik, human interest, dan lain-lain. Nah, semakin banyak unsur layak ditemukan, maka semakin layak peristiwa itu diberitakan. Contohnya jika berita itu mempunyai ciri-ciri yang unik, langka, dan eksklusif. Nah, berita juga harus bersifat subjektif dan harus mengandung unsur 5W1H. Baik, terima kasih Anggi. Jadi yang disampaikan tadi, berita itu sesuai dengan dasar prinsip jurnalistik 5W1H dan juga news value. Jadi seorang jurnalis itu memang harus mampu melihat mana berita yang harus saya sampaikan ke publik, karena ini ke masyarakat loh ya. Jadi kalau nanti kalian menerima informasi yang hanya itu hoax misalnya, kan eman sekali gitu ya tenaga kita membacanya dan lain. Jadi seorang jurnalis harus mampu benar-benar mengubah apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui menjadi berita yang layak untuk ditonton, dibaca, atau juga didengar sesuai dengan media yang mereka gunakan. Baik itu dari jurnalis media cetak dan juga media elektronik ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, luar biasa bahasan yang sudah kita lakukan khususnya untuk berita dan news value. Jadi ketika kita melihat berita itu tadi, sebenarnya yang lebih penting adalah bukan soal melihat peristiwanya saja, tetapi dampaknya untuk masyarakat. Jadi kan dampaknya untuk kita gitu. Jadi kita tadi sudah membedah menjadi 9 tadi, dampaknya itu loh yang sebenarnya yang kita lihat. Berdampak enggak untuk kita berita? Penting enggak? Kan gitu. Jadi bukan hanya misalnya itu tentang kejadian itu bukan hanya apa, tetapi apa sih dampaknya? Nah, gitu. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan pemberitaan ini khususnya tentang penulisan straight news dan juga penulisan soft news pada materi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ke-5 untuk materi nanti akan saya share. Dan juga untuk hari ini terima kasih luar biasa, semoga sehat selalu dan kita tutup kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya lakukan dan juga cuplikan pengajaran di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar jurnalistik pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Blitar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.